Ini podcast coba-coba ya, Bu. Ya kita coba-coba. Ini kita akan ngobrol bersamamu tentang temanya kita mau ngambil investasi anak. Investasi uang, investasi anak. Ada yang mengatakan investasi uang, betul. Ada yang investasi anak, ada investasi rumah, emas, tanah, ya, banyak investasinya, atau saham. Nah, Investasi istri. hah? Investasi istri. Banyak istri banyak rezeki, banyak rezeki banyak masalah ya. Ya ini kan ada yang ngomong masalah investasi anak ya. Ada yang mengatakan kan banyak anak banyak Rezeki. mumpung ini masih lebaran kan, itu kan apa, anak-anak pada muter ya dapat THR. Nah, itu salah satu Setoran ke orang tuanya kan salah satunya loh. salah satu pembuktian bahwa banyak anak tuh banyak rezeki yang Rezeki itu kan kalau pas main lebaran. Tapi setelah lebaran kan lagi ada masalah itu ya kan, yang didapat apa mungkin cukup untuk setahun itu kan sampai lebaran nanti kan. Nanti aja ya kita mau makan ya. soalnya lapar. Nah. Kamu mau tanya nih Mo, ya. Cara pandangmu mengenai investasi anak atau aset anak nih. Mengingat aku ini aset nih, kan investasi anak. Diharapkan orang tua bisa orang tua mengharapkan anaknya bisa membantu untuk kehidupan orang tuanya. Gitu ya maksudnya kan? Ya. Orang tua aku dua anak, ben anaknya bisa membantu orang tuanya ketika hari tua nanti dalam masalah finansial dan sebagainya. Nah, cara pandangmu itu gimana? Yo kalau aku, yo karena aku bukan anak aset. Loh, kono memang anak aset, bukan anak satu-satunya. Yo, ya kan memang kebanyakannya kan di sini kan begitu. Di Indonesia. Di Indonesia pada khususnya, ya kan kebanyakan begitu. Ya anak buat apa? Buat kok nek bisa ngopeni nek wayahe tuwa. Yo nek buat aku yo Kan kewajiban juga tuh itu. yo kewajiban apa? Anak merawat orang tuanya juga. Ya iya ya, nek dibilang kewajiban ya kewajiban. Tapi itu kewajiban itu yang datangnya tuh dari diri anak sendiri harusnya. Berarti kesadaran si anak ini dalam artian dulu kecilnya dirawat orang tua gitu maksudnya. Ya, Terus sekarang gantian. tapi setidaknya kalau nanti aku jadi orang tua, aku tuh tidak akan menuntut gitu. Dan aku tuh misal pun kalau aku ingin menjadi orang tua, tujuanku punya anak itu ya bukan untuk buat aku nanti ngopeni aku kalau pas aku tua. Maksudnya nanti ketika udah tua anakmu dia merawat kamu Nah, atau misalnya kita. nah itu bukan tujuanku. Jadi misal aku ditanyain Ki, kenapa kok pengen punya anak? Jawabanku tuh tidak akan seperti itu. Aku tidak akan menjawab dengan kalimat, yo ben aku masa tuanya ada yang ngopeni toh. Aku nggak akan begitu. Berarti kalau semisalkan nih ya, kalau berharap nanti masa tua tidak dirawat anak, berarti kita tuh yang merawat diri kita sendiri Iyalah. ketika tua nantinya. Iya toh. Berarti tidak membebani ya anaknya. Iya toh. Tapi kan aku percaya kalau kita jadi orang tua yang tidak membebani, orang tua yang membebaskan anaknya berbahagia. Anak tuh pasti akan dengan sendirinya kok. Tanpa kita minta pun pasti akan ngasih ya toh. Tadi ya masalah bahagia, konteks bahagia seorang anak tuh gimana? Menurut kita kan ini posisi masih anak nih ya. Kita punya orang tua yang masih hidup. Nah, otomatis kita anak bukan orang tua ya. Makanya kan kita belum punya anak nih. Nah, itu konteks deskripsinya. Konteks bahagiaku sebagai anak. Ya, gambaranmu lah. Kalau gambaranku sebagai aku sebagai anak, bahagiaku sebagai anak. Ketika aku bahagia karena aku saat ini bahagia sebagai anak. Dalam arti? Karena aku
diberi kepercayaan, diberi keluasaan, kebebasan, tanggung jawab penuh untuk memilih jalanku sendiri, untuk bagaimana membentuk hidupku, ya toh. Mau apa istilahnya ibuku itu Kalau sambil istilahnya ibuku tuh lepas tangan, ya toh. lepas tangan dalam artian Tapi positif. Jadi misalnya aku mau dari sejak sekolah, aku mau sekolah di mana, mau ambil jurusan apa, tuh nggak pernah ngatur-ngatur. berarti orang tuamu itu memberikan pilihan kepada anaknya. Kamu mau memilih apapun ya itu pilihanmu. Yang penting tanggung jawab gitu. Iya, Lulus. yang penting tanggung jawab. Kayak aku kuliah sastra Inggris, ya toh. Kalau orang-orang zaman dahulu, generasinya mamaku, Nah, sebenarnya Iya. melihat sastra ki opo. nah betul. Punya Jadinya sikap opo, unik, yang iya kan? benar. Beda kalau pendidikan bahasa Inggris, itu kan pasti ada endingnya, jadi Iya. dosen, jadi guru. Lah nek sastra, kan banyak orang tua yang tidak bisa memahami sastra ki opo. Betul. Cuma kan karena aku bahagianya di situ. Aku nggak pengen jadi pendidik, tapi aku senang bahasa Inggris. Sampai terus saya seragam kan sensitif ini. Bagusnya apa sih? Aku tuh senang mempelajari bahasa Inggris. Karena madrasahnya dulu sama bahasa Inggris. Makanya kan ibuku nggak pernah maksa-maksa sastra ki dadine kok apa. Loh, selama aku happy menjalaninya, pasti hasilnya pun bagus, gitu. Berarti tuh kan beberapa orang tua dengan karakter warga 62 Indonesia ya warga 62 itu kan memang tipikalnya kan ini ada yang umumnya kan keinginan yang tidak tersampai oleh orang tua diberikan kepada anaknya. Betul. Loh, Dan dulu ya biar jadi biar nanti kan besok sesuai keinginan orang tua ini terus jadi investasi sama asetnya orang tua ini kan. Loh, dulu kan aku mulai kuliah ya, mama tuh membuat PR gitu. Karena pengennya kan mamaku kan aku kuliah di Salatiga saja. Dekat Tapi aku kan rumah. pengen kabur ya toh. Pengen kabur, maksa bagaimana caranya aku harus pengen mandiri. maksa bagaimana caranya aku harus kuliah di Jogja. Terus akhirnya dituruti, tapi dengan catatan ya toh. IP kamu harus bisa lebih dari emak. PR-nya itu. Standar emangnya berapa hari? Hah? Standar emak? Standarnya emak, IPK-nya emak dulu 2,8. Ya masih umum lah 2,8. Iya. Ya, dan aku harus lebih dari itu gitu kan. Dan hasilnya Loh, karena aku menjalani sastra Inggris dengan happy, karena aku seneng karo pelajarannya, karena itu memang itu yang aku mau, ya bisa lah 3,1. di atas 3 maksudnya. Ya lumayan lah terang. Kan kayak gue kok. Gitu. Berarti kan di situ konsepnya orang tuamu kan memberikan pilihan pada anak yang dia ingin tempuh. Ini yang mungkin akan kamu terekam juga pada Iya, anaknya kita nanti. iya. Dan aku tuh bersyukur ya, mamaku tuh kan PNS, ya kan. Terus anaknya cuma 1, ya kan. Walaupun single parent, membesarkan aku sendiri, tapi mamaku tuh bisa mandiri, bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Jadi ketika aku sudah lulus kuliah, memutuskan untuk memilih pekerjaan, itu pun diserahkan ke aku. Mau pekerjaan apa, yang penting kau happy menjalaninya. Mau gajinya berapa, mama nggak mau tahu. Kenapa? Karena mama nggak butuh gaji. Jadi aku nggak ada tuntutan. Kalau aku ngelamar kerjaan, aku nggak ada tuntutan. Oh, gaji yang mau aku terima harus sekian. Kenapa? Karena aku menanggung hidup mamaku. Aku nggak begitu. Yang aku hitung kebutuhanku sendiri dong. Jadi kan aku nggak harus, misal kebutuhanku sebulan 2 juta cukup. Tapi kalau aku harus memperhitungkan mamaku, aku kan nggak mungkin dong. Aku kan kalau ketika ya paling nggak kalau sama mamaku 3 juta. Ya kan, minimal kebutuhan mamaku 1 juta lah. Misal ya aku harus memberi mamaku 1 juta ini. Berarti kan ketika aku ngelamar kerjaan, kesempatanku mencari kerja kan semakin meruncing.
Kenapa? Makin sempit ya pilihannya. Ya, karena aku kan harus mencari pekerjaan dengan gaji yang seperti itu. betul. Karena ada tanggungan mamaku. Tapi untungnya, bersyukurnya aku tidak seperti itu. Jadi ketika fresh graduate gaji yang ditawarkan seberapa sih? Bisa apa aku kalau harus memenuhi kebutuhan makku juga? Yang penting kebutuhan hidupnya kita pun Tercukupi. Nah, dan mamaku tuh nggak pernah tahu gajiku, tidak pernah mau tahu gajiku berapa. nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu, nggak mau tahu. Nggak tahu, nggak nanya. Nggak nanya. Nggak pernah nanya. Nggak pernah Udah nanya. sama saya ya. Yang penting Di tempat aku ya. yang penting ngelihat anaknya itu, ki makanmu apa dino iki, makanku ini oh yang penting roti anaknya mendino gak makan indomie, berarti itu Sama. sudah tercukupi, berarti anaknya sudah happy. Oh saben balik, oh sepatu nanya, oh saben balik, oh kelambine api, berarti hidupnya Sama anaknya kami. tercukupi, itu sudah cukup nek buat mamaku. Kadang kalau membahas, dulu pernah ngebahas, nah aku kerja, aku kudu ngirimin mama apa toh, duit apa ta gitu. Walaupun caranya mamaku memberitahunya dengan agak-agak sombong ya, tapi ya itu mungkin memberitahu akunya biar kalau ibunya tuh nggak butuh duit anaknya. Dulu ngomongnya gini, alah gajimu ki sepiro, karo gajine mama lho, akeh gajine mama. Nah itu kan dalam artian, oh berarti aku ora perlu menyokong mbokku dong. Orang tuamu dong. Ya. Yang notabene kan orang tuamu PNS dan pensiunan sekarang kan. Sekarang pensiunan. Jadi Dan sebenarnya dia udah bisa mencukupi cukupi kebutuhan hidupnya nah sendiri. kebutuhannya Nah ini sendiri. kan akan menjadi tampak berbeda ketika orang yang lain seperti saya pribadi ini kan yang notabene orang tua saya kan pengangguran swasta ya, kan pensiunan ya. Ya otomatis kan mau nggak mau kan anaknya ini yang harus menyokong kan, kan gitu. Nah, berarti konteksnya besok yang kita bangun itu kan adalah kita nggak mengharapkan, Nggak mengharapkan. walaupun nanti konteksnya mungkin orang tua yang lain ya, cowok cewek calon suami istri ya yang mau menikah, berarti konteksnya kan kalau anak itu bukan dalam arti investasi mereka masa depan ya, Bukan. tapi anak yang dihadirkan di dunia ini lebih ke bahagianya si anak, Iya. bahagianya pasangan ini ya. yang ingin punya anak Iya. kan kita, kan bukan anaknya yang aku pengen punya orang tua lahirkanlah aku, kan tidak begitu, kan yang pengen punya anak kita gitu. Dan bagiku punya anak itu tanggung jawab gitu. Tanggung jawabnya apa ya, kita yang bertanggung jawab ke dia, bukan dia yang bertanggung jawab ke kita. Aku begitu. Dan makanya Tanggung jawab dalam arti mencukupi kehidupan Iya kan? sendiri. iya kan kita yang bertanggung jawab akan anak kan. Jadi kebutuhan hidup anak pun kita yang memenuhi. Kebahagiaannya pun terus kita yang memenuhi. Jadi ada istilah anak itu apa sih Ya, rezekinya sendiri-sendiri. ya, terus ada yang ngomong anak itu ya apa sih maksudnya, anak itu yang membuatku happy. Oh, kalau ada anak happy hidupnya. Padahal konteksnya beda nih ya. Nah lah gimana kalau anaknya menyusahkan, gimana Nah. kalau anaknya rewel, apa kita bisa tetap happy? Berarti pada akhirnya nanti kan juga dibayarkan kepada suami istri itu ya orang Padahal kan happy kan bukan tanggung jawab orang lain, apalagi tanggung jawab anak kita. Kamu harus membuat ibu happy loh, kan nggak bisa begitu toh. Berarti ini ya bisa jadi karena kita lihat ya, kalau ada orang tua punya anak bayi begitu sayangnya, semakin dewasa itu makin berkurang rasa sayangnya. Berarti konteks bahagia itu hanya diandalkan si anak ini. Karena lucu itu masih menggemaskan kecil, itu lah susah tambah gede, tambah- rewel nakal jaluan apa segala macam tuh terus piye kalau konteksnya begitu. Makanya kan terus ini juga apa aku tahu aku kan bukan PNS ya, makanya sampai umur segini aku belum menikah, Meh menikah. baru hampir menikah. Rencana ke depannya. Nah, itu kan karena aku juga memikirkan begini. Aku tahu aku bukan PNS. Aku kelak nggak bisa kayak mamaku punya pensiunan untuk menghidupinya sendiri, ya toh. berarti- Tapi aku juga nggak mau membebani anakku karena aku nggak punya pensiunan. Nanti aku punya anak, bebani anakku. Aku nggak mau. Makanya apa yang bisa aku persiapkan? Ya tabungan buat diriku sendiri masa depan, ya toh. Iya sih. Depan kita ya kita membuat tabungan untuk masa depan kita sendiri dan si anak itu juga. Ya, itu maksudku. Jadi ya memang
cara pandang masyarakat Indonesia itu kan punya anak banyak rezeki, berarti rezeki mereka malah kasih anak. Itu sebenarnya konsep yang salah juga ya, jadi salah kan? Nek menurutku banyak anak banyak rezeki itu kan dari zaman dulu. Iya, padahal banyak anak secara tambah masalah kan? Ya mergane kan nek mbiyen kan orang tua kan andalane sawah. Iya, Nek tambah anak iso diandalke nggo mbajaki sawah, maneni padi. Ya, biar ada tunjangan kan katanya. Kalau negara kan, kalau banyak anak nanti ditunjang sama negara juga kan. Kayak di Jepang kan sampai kekurangan depopulasi kan gara-gara nggak mau menikah, nggak mau punya anak kan. Dan kita udah paham artinya memang kebahagiaan itu diri pribadi kita, bukan anak-anak ini ya. Sehingga akan timbul istilah child free ini ya. Nah, child free. Jadi ada ketidakyakinan terhadap. Makanya kan nek ono konten-konten yang dia ngomong aku child free, aku memilih untuk tidak punya anak, aku dan suami memilih tidak punya anak. Mesti toh netizen sing komen ngene iki. Apa jenenge? Ya, kebanyakan netizen itu komennya nanti kalau sudah tua nggak ada yang ngurusin loh mbak, kayak gitu. Loh, masuk kan ya kayak investasi dia kan. Loh, mau anak itu ngurusi atau enggak kita itu kan bukan kewajibannya kita untuk nuntut. Ya kalau kita berhasil menyekolahkan dia dengan baik, ya kalau kita berhasil mendidik dia hingga dia bisa punya pekerjaan yang mapan, Ya. bisa hidup lebih baik ekonominya. Dan enggak, itu kan ya salah kita toh. Memang sih. Bener gak? Terus Dan konteksnya anak ini kan dia nggak bisa milih orang tuanya kan. Iya, sebenarnya dia bisa milih loh, mending jadi mamai, mending jadi anak-anak kita Slavina. Iya sih, aku cukup pilih. Nek metu saka nggon aku terus, ya Allah aku kira mama Nagita, ternyata mama Kiki Yuliana, Jelata, itu priwe. Berarti paling tidak sebagai calon orang tua kita mempersiapkan diri kita ini. Sendiri ya, Sekarang sangat goodness ya. mau koput tak? Ya nanti kalau ini lagi ke azan ya. Ya berarti konteks aset atau anak sebagai investasi itu Tidak pas. kurang pas ya untuk diterapkan pada saat ini ya, zaman ini loh ya. Ya nggak tahu sih, tapi kalau buat aku nggak pas. Ya soalnya kan ya beberapa generasi boomer kan mikirnya anak ini ya membantu orang tuanya. Loh, karena ya aku menemui sendiri, aku punya beberapa teman yang sandwich generation. Sekarang ya UMR Jogja itu berapa toh? Temanku ini satu kerjaan sama aku dan jelas gajiku loh di bawah UMR ya kan? Tapi temanku ini cewek, dia jadi sandwich generation. Alhasil apa? Setiap bulan pasti ngomong ke aku, Mbak talangi sih, aku nyileh semene ya, nanti kalau komisi transferan bonus tak balikan. Nah itu kan berarti dia terbebani. Aku pernah nanya, kan lagi kemarin gajian toh, lah gaji mungkin yang dienggo butuh ibu barang toh mbak, berarti kan dia sebenarnya terbebani. Kalau dia nggak terbebani, dia nggak akan ngutang temennya loh. Berarti bisa jadi artinya si temenmu itu iya, dia anak aset bukan investasi ya. Iya. Dan dia merasa nggak bahagia juga bisa jadi ya. Iya. Nggak bahagia. Loh, kalau bahagia dia nggak akan ngutang. Ketika dia ngutang itu kan berarti dia sudah kesulitan toh, sampai dia ngutang ke temennya. Nah itulah, makanya aku kan melihat dia tuh, besok kalau aku jadi punya anak, ojo sampai kayak gitu, ya kan? Ya memang sih. Ini yang harus kita rubah ya, dan mindset kita yang bahkan 62 kan, kan. Ya, syukur kalau kita berhasil finansial ya bagus. Nah, misalnya anaknya sama dirjen pajak ya. Kalau pas masalah menang Ya kan dirjen pajak ngono bukan ora lagi ora njaluk mesti bakal dikei. Tapi nek kayak kaumku ini ya bukan merendahkan kaum SPG ya. Tapi tahulah ya SPG gaji Jogja itu berapa. Nah harus menanggung juga kebutuhan orang tua.
terus nanti isih dibebani wis nanggung, tapi kadang orang tua itu kan nggak tahu, dikiranya duit anaknya akeh, we kerja gajinya 5 juta, 10 juta, wis bendino wis ben sasi struggling, kadang utang temene, isih ditekoni, lah kapan rabi? Ibu pengen tahun ini ada kabar gembira lah. Memangnya rabi ini orang nganggo duit. Nek ameh ngomong, loh itu temanku sendiri cerita loh. Sing ngutang sama aku, aku toh mbak. Rabi wae. Ditekoni ibuku terus. Kapan ono kabar gembira buat ibu? Wes tidake kan mentas nikah dan lain sebagainya. Lah aku mikir toh mbak, pilih ku ameh nabung, nek ben sasi kue kurang. Tapi kan dia nggak mungkin ngomong di depannya ibu kayak gitu. Ini apa? Mendem, batin, ribut karo, akhirnya apa? Ribut sama pacarnya. Karena dia posisinya cewek, tidak ngoyak ibu nih, nggak mau dia ngoyak-ngoyak pacarnya merasa belum mampu, masih punya tunjangan ini, masih punya cicilan ini itu. Akhirnya putus kan. Berarti secara tidak langsung kalau kita ambil contoh sebuah koncomu belum mau, tapi yang dilakukan oleh orang tuanya itu juga hal yang keliru ya. Dia menginvestasikan anaknya untuk masa depannya. Kalau pandangannya orang tua begitu kan dia orang tuanya nggak merasa keliru juga. Ya memang dia merasa dirinya benar, cuma dia tahu itu salah apa enggak. Nggak tahu. Nah, makanya kan kalau nggak tahu ini kan bahaya juga kan, hasilnya akan turun-temurun juga kan. Si orang tuanya tadi menurunkan beban hidupnya kepada anaknya untuk menanggung. Anak ini kon nikah bukan menyelesaikan masalah, malah masalah baru lagi kan. Dan soalnya juga anaknya menurut berarti apa betul? Ya kalau temanku itu kan sandwich generation. Ya kalau pacarnya enggak sandwich generation, lah nek bodoh-bodoh sandwich generation. Oh ya kepengen kan tadi keprek generation. Yang benar juga. Beda. Makanya aku kadang iya. Aku tuh investasi gitu. Kok investasi aset ya biasanya investasi pasti lebih kaya. Investasi anak ya. Anak invest. Invest ya. Dengan harapan sombeng ki wong tuaku bisa itu dipenuhi dengan harapan-harapan, orang tua, kewajiban, tuntutan. Padahal anak tuh pengen punya jalannya sendiri kan, punya pilihannya. Padahal kan dia kan juga punya kebutuhan sendiri, tanggung jawab sendiri di luar orang tua. Dan itu aku yang melihatnya ya kayak goyonan biasa, tapi ternyata ya nggak enak juga sih. Goyonan apa? Goyonan kan goyen tak didik juga nodong anaknya juga anaknya. Padahal mikir juga. Dia anak yang didik. Nah, kata didik kan ada saat di posisi tidak punya uang sama sekali kan masalah ya. Mikirnya ya bener mau. Mungkin mikir anak aku kerja gitu. Dan setiap bulan ada, karena diada-adakan sama anaknya. Nggak tahu. Emang gue main rakyat anaknya kok ujung-ujungnya ngutang kancane. Gitu. Tapi kan orang tua nggak tahu itu. Orang tua artinya sensasi ono setoran dari anaknya kan gitu. Ya mungkin yang bisa menyebabkan anak-anak zaman Gen Z, Gen X dan sebagainya punya anggapan mending child free aja daripada terus ya. Gara-gara cara makanya walaupun aku tahu itu anak aset, walaupun aku tahu itu nantinya bakal terus menafkahi orang tuanya, ya aku nggak masalah. Kenapa? Karena dari pihakku kan istilahnya gini loh, nanti kalau aku menikah kan ya kalau aku masih bisa kerja gitu, kalau aku nggak bisa kerja otomatis kan aku cuma mengandalkan suami lah. Bisa nggak dibayangkan kalau aku menikah sama
terus aku nggak kerja, terus di sisi lain aku juga sandwich generation. Nah, berarti Bi menghidupi Nanggung. dirinya sendiri, menghidupi aku, menghidupi kucingku, Majikan tuh ya. Bukan kucing ya. menghidupi orang tuanya, Bi menghidupi orang tuaku. Apa gak kering? Apa iso bar mulang juk langsung narik Gojek, juk bar kuwi dadi kurir Satpam. JNT, juk bengine dadi satpam mall, muter terus gak balik-balik kan itu. Kalau itu benar terjadi ya alhasil ya gimana ya. Kalau Si suami itu nggak di rumah. iya, dan posisinya kalau aku anak sandwich generation juga ketemu sama Bi yang notabene anak Sandwich sandwich, generation. aku nggak akan mau dan nggak akan bisa keluar kerja, berhenti kerja, karena bagaimanapun aku punya tanggungan orang tua aku sendiri. Aku nggak mungkin membebankan kebutuhan orang tua aku di suamiku. Tapi untungnya kan aku bukan sandwich generation, jadi aku mau kerja oke, gue jajanku dewe, nggak kerja juga nggak apa-apa. Malah lebih baik kalau si istrinya kalau jadi sandwich generation cari usaha biar mandiri finansial juga kan. Ya, kan? Walaupun orang tua si laki itu gajinya itu menghidupi istrinya, kedua orang tuanya dan mertuanya juga kan. Karena usaha ini paling tambah juga kan, usaha menghidupi ya. Saya tadi juga. Jadi aku Kayak tuh di Indonesia kayak gini. Jadi aku tuh lebih bebas ya toh. Karena tidak ada tanggungan, Beban di belakangmu ya, mau tidak ada kekhawatiran. Kayak Oning, iya nih. Oning wani memutuskan itu nggak kerja, Nah, iya. karena dia kan juga bukan sandwich generation. Karena Dia nggak almarhum orang tuanya, almarhum orang tuanya nggak pernah begitu. Ibunya dia juga memang pensiunan atau ibunya itu swasta. Ayah, bapaknya? kalau ayahnya kan udah meninggal lama. Selama ibunya masih hidup, masih kerja, yo nggak pernah nggak pernah Minta. minta. Pokoknya ibunya ngomong kamu kerja, duitmu ya buat uripmu. Ibu bisa mampu gitu. Malah kadang kayak Mbak Ajeng ya, Yeah. kakaknya Oning. Untuk kerjaan kan memang kurang mapan, nek mbaknya, kakaknya Oning. Kakaknya Oni. Paling gaji cuma 1 juta. Iya. Iya, Kerja apa wih? kerja di rental buku, persewaan buku. Kan nggak seberapa tuh. Itu justru malah ibunya masih sering ngirim. Nah karena memang anaknya belum mampu ya. Iya. Mau nggak mau kan masih Itu kan tanggung jawab ibunya. ibunya orang tuanya untuk mencukupi ya. Itu belum menikah malahan. Belum. Rata belum nikah ya. Belum. Makanya bersyukur ya kalau punya orang tua tuh walaupun hanya belum mandiri secara finansialnya, orang tua masih bisa membantu ya. Mungkin Walaupun akan- nggak bisa membantu, ya jangan membebani. Aku pengennya tuh nanti aku jadi orang tua tuh begitu. tidak membebani Tidak anak, membebani. sehingga paling tidak anak tuh punya beban yang dia panggul sendiri, bukan beban orang tuanya kan. Pokoknya kalau apa tentang pilihan masa depannya juga kan, soalnya nanti kita kan jadi korban juga, korban orang tua juga kan. Budi ojo-ojoi, nang kene sekolahe, kuwi nang kene. Padahal kita orang tua nggak kesampaian kan. Nah kita nggak bisa milih ya gitu. Kawet SMA tuh aku disuruhnya alma maternya emak. SMA Negeri 1 Salatiga. Tapi kan karena aku saking terobsesi dengan aku tidak ingin menjadi dia, ya kan? Karena kamu saat itu memutuskan awakmu. Iya, memutuskan aku pengen Jadi dirimu. jadi diriku sendiri, tidak mau ada bayang-bayang emakku dalam hidupku. Makanya kan aku belot. Pengennya SMA Negeri 1 ben padha mamah ki lho ngene-ngene. Wong yo nemmu tuh cukup. Moh. Aku maunya SMA Negeri 3. Ya mau beda loh Pak, aku loh. Jadi aku ya ngono kuwi. SMA tuh pengennya masuk Loyola Semarang. Ya. Saya saat itu kan memang tesnya kan juga susah. Bukan toke ya coba-coba iseng dalam SMA 1. Ya ketompo SMA 1 Semarang. Nah, setelah saya tanya-tanya ternyata biar bapak ibuku tuh pengen masuk SMA 1 Semarang tapi Nggak gak iso, kesampean. gak kesampean ganti anake. Ngono kuwi. Lah kuliah pun juga sama. Kuliah tuh sebenarnya nggak pendidikan, aku nggak mau pendidikan. Iya, sebenarnya nggak mau pendidikan, kan keinginan orang tua. Wah, dan secara nggak langsung kok Tuhan merestuinya kan. Dan langsung terdampar di pendidikan. Ngajar jadi guru.
Ya mana jadi guru aku juga ngerti bahwa ternyata itu guru itu nggak bisa memaksakan keinginannya ya pada muridnya. Kudu jadi kan apa guru otomotif nih, masa aku tuh nuntut anak-anak didikku mau jadi mekanik, jadi teknisi kan nggak bisa, ternyata dia punya pilihan lain ya. Ya ini juga kita bisa terawat juga orang tuanya kan, aja nuntut anaknya. Aku pernah lihat ilustrasi soal pendidikan gitu, neng IG apa di mana gitu ya. Jadi anak kita masuk sekolah pada baris ya, ilustrasinya tuh ini sekolah, ini hal apa pintu masuk, Ya. makanya anak-anaknya pada baris mau masuk sekolah. Anak-anak ini digambarkan dengan segala macam bentuk, ono sing bentuk segitiga, ono sing bentuk ajaran genjang si anak ini. bentuk bangun datarnya. Digambarkan seperti itu. Itu kan mendeskripsikan karakter anak itu Beda-beda. beda-beda, kemampuan anak itu beda-beda. Tapi begitu masuk, sini keluarnya bunder apa? Karena dibentuk di sini. Di institusi ini. Di sekolah ini dibentuk, dipaksa dan lain sebagainya. Jadi sing iki mau berwarna-warni dengan segala Bentuknya bentuknya. rupanya. Terus kok kene seragam Bentuk kabeh kabeh. bunder kabeh. Hasil didikan ini. Sekolah ya. Padahal kan harusnya nggak begitu toh. Sini masuk segitiga, sini segitiganya lebih glowing. Sini masuk jajar-jajar, sini jajar genjangnya lebih berwarna. Kan harusnya begitu. Menyempurnakan apa yang sudah ada. Itu kayak aku minatku di bahasa Inggris. Mekon sinau matematika, mekon kaya mamaku fisika, kimia, matematika. Kuat. Takwa toh. Tapi kan aku wisone bahasa Inggris gitu. Makanya masuk sekolah sing sesuai dengan minatku. Jadinya bahasa Inggrisku lebih baik. Itu bisa cari bule. Nyari boleh kamu. Aduh. Orang tentu ya. Memang sih aku nggak mikirin itu. Ya, ini juga pengalaman pribadiku kan. Ya memang ternyata tuh yang kita jalani kita tuh bukan pilihan kita juga ya. Yang dialami anak-anak sekarang itu gambaran orang tua yang nggak kesampaian. Ngomong-ngomong, orang tua juga nggak bisa sebenarnya disalahkan. Itu kan yang menurut dia terbaik buat anaknya. Padahal itu belum yang terbaik buat anaknya kan. Malah memaksakan kebaikan orang tua ini pada si anak ini kan. Pokoknya kalau aku sama Jiji, Jiji kuwi saben ulang tahun, Anaknya siapa? anaknya Oning. Anak ini. Saben ulang tahun, ulang apa aku gak pernah ngucapinnya. Ji, jadi anak pintar, anak ini makin pintar ya, makin ini ya, makin baik ya, makin rendah. Aku cuma, Ji, jadi anak yang bahagia ya. Karena orang itu pengennya Bahagia. Dan kalau dia happy, otomatis dia seneng apa? Kalau dia sekolahnya happy, otomatis dia pintar. Kalau dia di rumahnya happy, otomatis dia jadi anak yang penurut kan begitu. Wah, kayak cocok nih podcast selanjutnya kita tentang arti sebuah kebahagiaan. Ya kan? Kan kontennya orang baik kan beda-beda macam-macam kan di Indonesia. Boleh tuh. Kayak konten kan kontennya orang tua tuh bahagia loh kalau punya anak, sehingga punya investasi masa depannya mereka. Saya bisa mencukupi kehidupan mereka ketika tua nanti sama rawat dan sebagainya. Loh, aku kan ngikuti follow klub pecinta kucing. Terus enak sing cerita bi, enak sing cerita. Kapan itu ada yang cerita posting konten toh? Hari ini aku belajar sesuatu dari kucingku. Apa gue? Jadi dia itu punya kucing. Ini kan yang punya cewek. Dia tuh si ceweknya tuh punya kucing. Kucingnya ki modelnya kayak Kesa, kalem, dia pakai pasrah, Manutan. nggak pernah ngosak ngasih barang, nggak pernah nyakar, nggak pernah gigit. Rusak orang. Pokoknya anteng kucingnya ini. Terus suatu hari dia balik kerja, kucingnya ini ngehis, dia di gitu. Terus sambil itu jegrik kabeh, terus nek didemek nyakar-nyakar gitu, dia nggak mau didemek dan lain sebagainya. Kan bingung loh, kucingku yang biasanya kalem kok kayak tiba-tiba kok ngene. Akhirnya dia telepon vet, dokter hewan. Terus dokter hewan ngomong segera dibawa ke sini karena ada perubahan perilaku, segera dibawa ke sini. Akhirnya dibawa di vet. Ternyata kucingnya itu sakit saluran kencing yang harus segera dioperasi. Kalau enggak kucingnya mati. Nah dari situ dia itu belajar. Berarti kalau kita itu ketemu orang, itu sama halnya terjadi pada orang. Kucing ini yang tadinya kalem, ini ngamuan, karena dia sakit, dia nggak happy, ada badannya yang sakit. Ya nggak salah. Dia belajar
berarti nek aku ketemu uang, kalau aku ketemu orang ini grumpy, orang ini marahan, nggak ramah, jutek, berarti dia nggak happy, ada sesuatu dalam dirinya yang nggak happy. Jadi kita jangan bales grumpy juga, karena orang ini sakit loh, kasihan loh, harus diobati. Masalahnya kan nggak bisa dibawa ke vet. Ini kita simpan aja, nggak perlu teman selanjutnya ya. Iya. Nah, kan kita masuknya ke investasi. Oh iya. OOT ya Pak. Nah, potong dua topik ya. Out of topic. Nanti untuk refleksinya, kesimpulannya yang kita bisa dapatkan itu memang buat penjenengan gimana? Kalau kamu Kalau- investasi anak itu, Kalau kesimpulannya, kalau aku nanti pengen punya anak, ya. karena aku merasa siap, pengen Siap membentuk, dalam artian? siap untuk membentuk orang baru yang lebih baik anak ini. Daripada kita berdua. Itu kalau aku pengen punya anak. Dan aku pengen punya anak karena memang aku merasa aku mampu, aku punya pasangan yang mampu juga membantuku membuat manusia baru yang lebih baik, yaitu si anak ini. Kalau tidak memutuskan orang tua kita kan. Dan aku juga Dalam merasa artian konteks mampu karakternya. secara finansial, aku nggak akan merepotkan anakku, dan aku juga punya pasangan yang akan mensupport itu. Jadi memang betul ya, kita harus memutuskan rantai yang estafet ini ya. Jangan sampai dari orang tua kita turun ke kita, jangan sampai nanti turun lagi ke anak-anak kita, jangan pernah diputus ya. Berarti kalau manusianya nggak bahagia, ya bangsanya ya nggak Nggak bahagia. gimana itu tadi ya, bebannya akan diestafetkan terus kalau nggak diletakkan wis cukup sampai sak pene wae, selanjutnya beda masalah lagi. Oke, terima kasih ya sudah mengobrol bersama Bi tentang apa sih angannya seorang wanita ya, tetapi kan kalau akan melahirkan anak kan itu namanya kan juga seorang laki-laki pun juga harus mengetahui betul ya, bahwa lagi itu siap mandiri finansialnya ya, sampai yang kerja keras kan, apalagi anak ya aset. Harus lebih banyak ngepetnya. Ngepetnya kita jadwalkan saja ngepetnya ya, yang nanti bisa menghasilkan banyak. Karena kan setelah menikah kan pasti keperluannya akan lebih besar. Iya sih. Ya kan? Kalau Bisa itu sendiri. misal nih sekarang kita single, sama-sama single, belum nikah ya, kebutuhannya Bi misal nominalnya 4 juta per bulan, ya kan. Nah ini pas sudah menikah pasti kan akan lebih dari itu. Nah, karena aku kan juga punya kebutuhan Yang harus cukupi harus ya. dicukupi. Aku juga punya majikan. Majikannya sudah kerja aja gimana? Dikaryakan sudah menghasilkan Dia jadi pororo. bororo. Oke, terima kasih sudah ngobrol. Mungkin di pertemuan berikutnya kita ngobrol tentang Happy. ya, happiness ya. Happiness. Apa sih konteks happy di mata orang Indonesia, ya, di mata masyarakat plus 62, dan di mata kita yang mencoba ya gerakan baru, generasi baru yang notabene untuk melepas rantai yang persepsi masa Indonesia bagian itu kayak gini ya. Terima kasih, mau ketemu lagi ya.